Saudara, puluhan korban kecelakaan maut bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami remblong dirawat di RSUD Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. 11 orang meninggal dunia. Hingga Minggu pagi, 4 korban kecelakaan bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok mendapatkan perawatan di RSUD Subang, Jawa Barat. Keempat korban merupakan 3 siswa SMK Lingga Kencana yang mengalami luka berat dan 1 korban merupakan sopir bus. Menurut dokter RSUD Subang, kondisi sopir bus masuk kategori luka ringan. Saat ini sih kalau kondisi supir terdapat luka ringan ya, berbentuk luka lecet, luka bisa dari benturan. Saat ini pasien juga sadar dan telah ditangani dengan obat-obatan yang ada di sini. Rencana akan kami alihkan ke rumah sakit tujuan di daerah Depok. Kalau lukanya di bagian apa? Ada di bagian kepala, tangan luka kecil lebih sedikit dan pada betis terutama. Kondisinya stabil. Saat ini stabil. Sebelumnya, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Lembah Sarimasyater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dunia dan 32 lainnya luka berat akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi pada Sabtu malam, saudara, dan bus yang melaju dari arah Lembang menuju Subang oleng ke kanan, menabrak mobil hingga terguling dan kembali menabrak motor dari arah berlawanan. Saat kejadian, bus mengangkut sekitar 50 penumpang. Kini kita akan pantau perkembangan terbaru dari berbagai titik penanganan pasca kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Hendri Irawan dari lokasi kejadian di Lembah Sarimasyater, dan juga ada Vida Alatas. Kita akan ke lokasi bersama Hendri terlebih dahulu. Hendri, selamat siang. Pagi tadi polisi juga sempatlah melakukan olah tempat kejadian perkara namun sempat dihentikan. Lalu apakah kini olah TKP ini sudah dilakukan di sana, Hendri? Ya, baik Francisco dan juga saudara, pada Minggu pagi tadi polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus di Lembah Sarimasyater, Subang, Jawa Barat ini, dan olah TKP dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama Satuan Lalu Lintas Polres Subang, di mana mereka melakukan atau petugas melakukan pencarian barang bukti dan melakukan analisa mencari fakta-fakta di lapangan seperti apa peristiwa itu terjadi. Dan tadi juga kami sempat melihat atau mewawancari dengan Kepala Korlantas Polri yang meninjau langsung ke lokasi dan menganalisa dan melakukan interview atau menanyakan seperti apa hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihaknya di lokasi kecelakaan ini. Dan pihak Kepala Korlantas Mabes Polri Aan Suhanan menyebut, maksud kami Irjen Polisi Aan Suhanan menyebutkan jika di lokasi tidak ditemukan sama sekali jejak pengereman, mulai dari mobil tersebut kehilangan kendali yang berada sekitar 70 meter dari titik benturan dengan tiang listrik. Sama sekali tidak ada jejak pengereman karena memang kondisinya pada pemeriksaan awal dan pemeriksaan saksi-saksi juga diketahui bahwa ada kendala dengan masalah rem kendaraan. Selain itu diketahui juga bahwa mobil sempat menabrak mobil minibus yang melaju dari arah berlawanan sebelum akhirnya terguling dan menabrak motor yang melaju dari arah berlawanan dan berhenti setelah menabrak tiang listrik di depannya. Hingga saat ini kondisi olah TKP di lokasi kecelakaan ini dihentikan sementara karena memang kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat lain dan juga mencari fakta-fakta dengan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini sudah 10 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan bisa bertambah sesuai atau kebutuhan
yang dibutuhkan informasi oleh pihak kepolisian. Untuk pemeriksaan kendaraan sendiri akan dilakukan dengan mendatangkan ahli, namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi kapan pemeriksaan kendaraan bus tersebut dan kendaraan lainnya akan dilakukan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Subang serta Dinas Perhubungan Jawa Barat. Francisco. Baik, olah TKP saat ini dihentikan sementara. Tadi Anda sebutkan sedang mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi ada 10 orang, dan juga tadi juga sempat disampaikan tidak ada jejak pengereman. Nah, Henry, saat olah TKP tadi, apakah kemudian berpengaruh pada arus lalu lintas ini sempat dialihkan? Lalu bagaimana untuk kondisi saat ini di sana untuk arus lalu lintasnya? Iya, baik Francisco dan juga saudara, pada proses olah TKP yang dilakukan minggu pagi tadi, arus lalu lintas sempat ditutup secara total sepanjang 100 meter yang berawal dari sebelum gerbang tol ke lokasi di Syariater di Subang ini yang dialihkan ke jalur arteri melalui jalur belakang dan akan keluar di gerbang tol, dan untuk arah dari Bandung menuju Subang diarahkan menuju jalan arteri yang akan keluar di daerah Sagala Herang. Namun saat ini arus lalu lintas di kedua jalur dari Bandung menuju Subang maupun sebaliknya sudah lancar karena memang belum ada lagi proses olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti terpantau pada minggu siang ini arus lalu lintas di jalur arteri Subang Bandung, tepatnya di lokasi jalur Ciater ini terpantau cukup lengang meskipun hari ini hari libur. Kemungkinan juga bisa dikarenakan karena memang cuaca yang cukup terik ataupun warga yang berlibur ke daerah Lembang maupun Subang Selatan ini sudah mulai kembali ke tempat asalnya masing-masing. Francisco. Baik, Henry Yawan yang melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Kita dari Subang, kita akan bergeser ke Fida Alatas di RSUD Subang. Fida, bisa ceritakan kepada kami pada siang ini, dokter kemudian menyatakan kondisi sopir ini sudah stabil. Apakah polisi sudah melakukan pemeriksaan? Karena kalau terakhir tadi Henry mengatakan juga akan memeriksa sejumlah saksi tambahan, Fida. Ya, betul sekali Henry dan juga saudara. Kalau untuk kondisi sopir yang sebelumnya ditangani di RSUD Subang, ini memang dalam kondisi stabil karena sang sopir ini memang dikategorikan oleh pihak rumah sakit sebagai korban yang mengalami luka ringan. Dan baru saja Sisko dan juga saudara pada pukul 11 tadi, kurang lebih sekitar pukul 11, ini ambulans-ambulans yang membawa sisa korban luka di mana di RSUD Subang hingga siang hari tadi ini ada 4 korban luka, di mana ada 3 orang yang mengalami luka berat yang merupakan siswa dan juga siswi dari SMK Lingga Kencana Depok, dan juga 1 orang luka ringan yang merupakan sopir bus yang terlibat kecelakaan pada Sabtu sore kemarin. Dan sopir bus tersebut ini memang sudah kemudian dipindahkan begitu ya, Sisko dan juga saudara, dibawa ke tempat asalnya, tempatnya di Depok. Namun informasi mengenai pemeriksaan pihak kepolisian kepada sopir bus ini memang kami masih belum bisa memastikan. Namun sejauh ini memang pemeriksaan ini akan dilakukan secepatnya jika kemudian kondisi dari sopir bus ini sudah stabil dan juga bisa untuk dimintai keterangan. Dan Sisko, selain dari korban luka-luka yang dilarikan ke RSUD Subang pada kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore lalu, ke-11 jenazah korban meninggal dunia yang merupakan 1 orang warga Subang, di mana 1 orang tersebut merupakan pengendara motor, dan juga 10 orang jenazah korban meninggal dunia yang terdiri dari 9 siswa dan juga 1 orang guru dari SMK Lingga Kencana Depok. Ini sudah dibawa atau diantarkan begitu ya, Sisko dan juga saudara, ke rumah duka, ke kediamannya masing-masing di wilayah Depok. Dan tadi tentunya proses pemindahan jenazah ini melibatkan sejumlah ambulans yang kemudian dilibatkan dari
Kasat Lantas begitu ya, dari Satlantas Polres Depok begitu ya, mengawal langsung proses pemindahan jenazah dari RSUD Subang menuju ke rumah duka di kawasan Depok. Dan tadi keterangan dari dokter polisi dari Polda Jabar untuk proses identifikasi jenazah ke 10 jenazah ini atau ke 11 jenazah ini tidak ada rintangan yang berarti begitu Sisko dan juga saudara. Dari 10 orang jenazah ini kondisi sidik jarinya masih bagus, sehingga dengan melibatkan Inafis Polres Subang ini kemudian dilakukan identifikasi dan ke 10 jenazah tersebut dapat diidentifikasi dengan hasil yang maksimal. Dan 1 jenazah diantaranya ini dilakukan teknik tanda-tanda jenazah begitu ya, dengan kondisi jenazah dibantu dengan data anti mortem atau kondisi korban sebelum meninggal, dan ini tentunya dilakukan melibatkan keluarga dari jenazah tersebut. Dan untuk korban luka Sisko dan juga saudara, ada sebanyak 33 korban luka ringan dan juga berat yang kemudian sebelumnya dilarikan ke RSUD Subang, dan pada malam tadi Sisko dan juga saudara ke-17 atau ke-27 korban dari 33 korban tersebut ini sudah dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Depok. Di antaranya ada 18 korban luka berat yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Kelapa II Depok dengan menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara. Dan dari ke-18 korban luka berat tersebut, seluruhnya Sisko dan juga saudara ini sudah berhasil dilakukan operasi begitu ya, penanganan operasi, di mana penanganan operasi yang dilakukan ini adalah operasi kasus-kasus kecelakaan seperti operasi untuk patah tulang, lalu juga ada beberapa luka trauma di badan dan juga luka trauma ringan di kepala. Dan menurut keterangan dari Dokpol ini memang dari korban luka-luka tersebut ini tidak ada yang memerlukan penanganan ekstra begitu. Namun memang ada 1 pasien yang kemudian memerlukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit UI karena memang membutuhkan penanganan untuk operasi toraks. Dan Sisko, ada 1 hal yang kemudian perlu digarisbawahi mengingat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata ini tidak jarang terjadi begitu ya Sisko dan juga saudara. Tadi dari Kakor Lantas Polri ini menghimbau bagi masyarakat khususnya adalah yang ingin kemudian berwisata bersama menggunakan bus pariwisata untuk kemudian lebih memastikan lagi kondisi kelayakan dari bus yang akan digunakan. Memang kalau secara kasat mata Sisko dan juga saudara ini tidak bisa dinilai secara kasat mata atau tidak bisa terlihat secara kasat mata terkait kelayakan dari bus yang akan digunakan. Untuk itu pihak polisian ini menghimbau masyarakat untuk lebih mendetail lagi menanyakan terkait kelayakan jalan dan juga beberapa hal yang harus dipastikan terkait keamanan dari bus yang akan digunakan agar kecelakaan-kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali, Sisko. Baik, terima kasih Vida Alatas yang melaporkan langsung dari RSUD Subang, dan sebelumnya ada Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari olah TKP. Terima kasih rekan-rekan, kami akan tunggu update dari kalian.